tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu kami alami pagi hari ini. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhanlah yang menjaga hidup kami, sehingga kami boleh datang pagi hari ini menghadap hadirat-Mu, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah semua kami yang hadir pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini pujian kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Biarlah semua itu berkenan dan menyenangkan hati. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan firman. Berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau meteraikan janji-Mu dalam hati kami. Terpujilah Tuhan, dipermuliakan Engkau Tuhan dan pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya percaya semua kita mengalami berkat Tuhan pagi hari ini. Amin. Iya, saya percaya kita semua dilaut oleh Tuhan. Dan pastikan Bapak Saudara kalau pulang dari tempat ini, saudara ada semangat, ada sukacita, ada kegairahan untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Amin. Iya, itu perlu. Jadi kita memang perlu menyerahkan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan, karena kita percaya apapun masalah dan pergumulan kita, Tuhan yang menjaga kita. Amin. Ya, seperti lagu tadi, Tuhan yang menjaga kita. Mazmur pasal 121 ayat yang kelima dikatakan, Tuhan adalah penjaga. Tuhan menjaga kita dari virus apapun. Amin. Kami saudara dikasih oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan kita. Karena apa? Saya lihat di dalam Alkitab itu sempurna sebenarnya. Apapun yang mau kita cari, ada jawabannya di dalam Alkitab. Dan Alkitab juga mengajarkan kita bagaimana kita mencari hubungan dengan setiap orang yang ada di dunia ini. Itu luar biasa. Jadi kita ini satu dengan yang lain punya hubungan. Ada hubungan secara keluarga, ada hubungan rumah tangga suami istri, ada hubungan dengan pemerintah, ada hubungan dengan para pemimpin. Tuhan mengajarkan itu. Pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 7, 17 dan 18. Ibrani 13 ada 3 ayat yang kita baca. Ayat 7, 17 dan 18. Sudah dapat? Ya, kita akan membaca firman Tuhan ini karena 3 ayat. Mari kita secara bersama-sama. Ibrani 13 ayat 7, ayat 17 dan 18. 1, 2, 3 ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 17. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan kepadamu. Ayat 18. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Amin.
firman Tuhan? Ya. Sekali lagi saya sampaikan sering saya sampaikan seperti ini. Jangan kita hanya mau menerima yang enak-enak saja dari Tuhan. Ya kan? Jangan kita juga harus menerima sesuatu yang kayaknya itu, waduh bagaimana ya? Karena semua aturan, ya, semua apa yang disampaikan oleh firman hamba-hamba Tuhan dari tempat ini, itu adalah pesan Tuhan, bukan perkataan manusia. Saudara menuruti aturan-aturan main dalam pelayanan ini, itu bukan dari diri hamba Tuhan itu, tapi itu adalah firman Tuhan yang menjadi pesan bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Termasuk seperti tema ini. Pesan ini tidak sembarangan dikatakan, disampaikan oleh pimpinan sinode, tetapi mereka berdoa, mereka meminta pimpinan Tuhan, dan inilah yang Tuhan nyatakan kepada mereka untuk disampaikan kepada jemaat GKI di seluruh Indonesia. Jadi pagi hari ini saya akan memberikan tema khotbah, sikap kita kepada para pemimpin. Secara khusus di sini yang mau saya sampaikan adalah pemimpin secara rohani. Walaupun sebenarnya kepada pemimpin secara duniawi, secara sekuler bagi perusahaan, di kantor, kita juga diajarkan oleh Tuhan. Tetapi saya mau hanya bahas bagaimana sikap kita terhadap pemimpin-pemimpin rohani kita. Nah, ini penting. Karena saya percaya ketika saudara melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan dalam hubunganmu dengan pemimpin rohanimu, maka itu juga menjadi jalan bagi saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya. Itu menjadi jalan. Contoh, kalau ada seorang bapak dikatakan kepada anaknya, enak, kamu belajar ya, kamu harus kerja keras. Kira-kira enak gak itu sama anak? Sebetulnya gak enak. Aduh, saya harus belajar sampai 10 malam, saya harus ini, saya harus ini. Tapi percaya ke Bapak Ibu Saudara, itu untuk kebaikan dia? Betul. Jadi apapun yang disampaikan, walaupun itu secara daging tidak mengenakan sebenarnya, tapi semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Iya, semua itu mendatangkan kebaikan. Jangan hanya anak-anak, contohnya anak senang, nah kita makan bakso ya langsung dia senang. Nah, nanti beli baju baru ya, beli sepatu hunting dia, oh langsung dia bersuka cita baru. Tapi ketika dia bilang, nah cuci piringnya, lemur buhinya, itu bukan anak yang baik seperti itu. Anak yang baik dia taat kepada orang tuanya, apapun itu sebenarnya. Jadi bagaimana Tuhan mengajar kita dalam hubungan kita dengan para pemimpin secara rohani. Karena ini perlu saya sampaikan. Ya. Tuhan ingatkan pagi hari ini harus saya sampaikan. Yang pertama, mari kita baca ayat yang ke-7. Sekali lagi kita baca ayat 7, 1, 2, 3 ya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yang pertama adalah mengingat mereka. Ingat kepada para pemimpin-pemimpin rohani. Jangan lupakan mereka. Kalau Bapak Saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau Bapak Saudara ingat dengan Tuhan, saya yakin Bapak Saudara juga akan ingat pemimpin-pemimpin rohani.
Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dikatakan di situ juga termasuk memperhatikan. Perhatikan itu. Contoh apa yang perlu kita contoh dari hamba Tuhan. Jangan hanya lihat kekurangannya, tapi lihat apa yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu contoh dari hidupnya. Pasti ada. Jangan mencontoh yang tidak baik. Amin. Iya. Jadi dikatakan ingat kepada mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka dulu Galatia 6 ayat 6 dan 7. Galatia 6 ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi kalau kita memperhatikan hamba-hamba Tuhan, ya, itu juga salah satu bentuk kepedulian kita kepada hamba Tuhan. Amin. Ya betul. Saya mau katakan seperti ini. Kalau Bapak Saudara memberkati hamba Tuhan, percayalah engkau sebenarnya sedang diberkati oleh Tuhan. Amin. Betul. Saya sudah survei selama dalam hidup saya melayani Tuhan. Saya sering bilang, ada dulu salah satu jemaat, bukan di sini ya. Kalau kami pergi ke Jodoh, kalau kami belanja, kalau kami lewat, katanya, Pak, mau ambil apa? Mau beli apa? Dia paksa ini, katanya hanya kami ambil, kami bayar, dia tidak mau. Pak, cukup doakan aja Pak. Padahal dia bukan jemaat di sini, tapi dia ingat kami pernah melayani dia, pernah ada pergumulan dia, kami doakan dia. Dia ingat kami. Apakah saya mau katakan seperti ini? Sebenarnya bisa kami bayar itu. Dan kalau dinilai secara contohnya value-nya, nilainya ya, itu tidak seberapa. Tapi value-nya itu, price-nya itu tidak seberapa harga ya. Tapi value-nya itu yang luar biasa. Apakah dia bertambah miskin? Tidak. Dia orang menjadi kaya. Dia bisa beli rumah, bisa bangun rumah, ya kan? Dia punya bisnis, diberkati oleh Tuhan. Saya yakin juga, saya selalu sering bilang begini, Bu, bisa saja walaupun Ibu berkati saya, Ibu bilang doakan saya bisa saja lupa mendoakan Ibu, karena banyak yang saya doakan. Tapi percayalah saya katakan, apa yang kamu lakukan ini itu Tuhan lihat. Amin. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat untuk saya, itu Tuhan perhatikan. Nah, saya jujur, kadang-kadang saya sering lupa. Saya selalu mendoakan ibu ini. Tapi pernah ada beberapa kali. Tapi tidak setiap saat. Tapi saya tahu, ketika dia menjadi berkat, secara khusus bagi hamba-hamba Tuhan, para pemimpin rohaninya yang pernah menyampaikan firman Tuhan kepadanya, dia hidupnya diberkati oleh Tuhan. Bukan bertambah miskin, tapi dia makin diberkati Tuhan. Itu survei. Salah satu keluarga yang pernah di mana saya tinggal. Bukan saya yang mengaku, tapi dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong. Dia bilang seperti ini. Dia bilang kepada suaminya, memang Pak ya, ini siapa kita ini selama kita dia di sini, saya melihat ya kita ini diberkati Tuhan. Bukan bertambah miskin. Padahal sebenarnya banyak juga yang mereka bantu saya. Dan sampai hari ini saya survei hidupnya, dia makin bertambah kaya. Makin bertambah kaya dia, betul. Orang ini saya saksikan, dia orang bukan hanya kepada saya, termasuk juga kepada
diberkati Tuhan. Saya terus terang aja, bukan hanya Bapak Ibu Saudara punya pemimpin. Saya juga saya punya pemimpin. Dan saya mengingat mereka. Bukan hanya Pak Jimmy yang pernah bukan hanya Pak Jimmy menjadi pemimpin saya, tapi ada beberapa orang yang pernah menjadi mantan pemimpin saya. Saya ingat mereka. Nah, kalau saya ketemu, ada beberapa kali saya berkati Bapak ini. Saya ingat dia. Bahkan ada seorang mantan pemimpin saya dan juga ibu lihat saya, dalam hati saya begini, Tuhan, kalau ada uang saya akan belikan Bapak ini mobil. Karena dia ada mobil. Dia butuh mobil. Saya dalam hati saya begini, kalau ada Tuhan percayakan saya uang yang besar, saya akan belikan Bapak ini mobil. Betul. Saya suatu saat ketika sudah baru masuk ke sini, masih di atas, karena sampai saya senangnya dengan orang ini, dalam hati saya, Tuhan, kalau ada uang saya pasti belikan orang ini motor cash. Betul, karena saya senang dengan dia. Tiba-tiba dia beli motor cash. Berita itu sampai kepada saya. Betul. Jadi saya katakan, saya kan bukan memanipulasi firman Tuhan. Ini firman Tuhan, itu fakta yang saya lihat. Nah, banyak kali saya lihat, kita ini sering lupa, ya kan? Tidak peduli. Ya. Contoh seperti ini, Bapak Saudara, melihat kami hamba-hamba Tuhan di sini. Apalagi dalam keadaan musim yang seperti ini, contoh ya. Ya, waktu tahun baru, Natal. Apakah Bapak Saudara mengingat hamba Tuhan? Amin. Saya terus terang aja pernah saya iri dengan posternya GPIB. Kenapa saya katakan? Ketika dia baru masuk, jemaat sudah pada kasih dia handphone, dikasihnya TV. Wah, seumuran saya sudah berapa tahun saya di gereja ini belum pernah ada orang yang kasih handphone sama saya. Ya saya, betul. Dia yang saksi sama saya. Dikasihnya beras. Ini seumur hidup saya belum ada yang kasih beras, memang sudah ada kasih sesuatu. Ada salah satu di jemaat di tempat ini, bukan di sini, saya saksikan ketika Ibu Lian masih di Bengkok. Orang ini setiap tahun baru dia selalu antar berkat untuk Ibu Lian. Itu siapa? Saya bilang, ini orangnya. Saya melihat supaya saya bertiga, orang itu diberkati oleh Tuhan. Saya nggak usah sebut namanya siapa. Artinya apa yang saya mau katakan di sini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kamu lakukan untuk hamba Tuhan, itu sama kamu lakukan untuk Tuhan. Amin. Betul, percaya. Memperhatikan, ingatlah kepada para pemimpin-pemimpinmu yang menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir mereka dan contohlah iman mereka. Iman hamba Tuhan itu perlu kamu contoh. Gaya hidup rohani, kehidupan rohaninya perlu kami contoh. Ada seorang pernah mahasiswa waktu saya masih kuliah. Lalu ketika kami bertemu, dia berbicara kepada orang dekatnya. Dia bilang begini, memang luar biasa ya Pak Jimmy itu ya, imannya itu. Dia pernah melayani di situ, walaupun sebentar. Tapi dia bilang, bukan kepada saya, yang luar biasa ya Pak Jimmy itu, imannya itu. Pak Jimmy terkenal dimanapun imannya itu. Contohlah iman mereka, katanya. Amin. Kalau hamba Tuhan tidak punya iman, dia tidak bisa melayani. Dia tidak bisa menjadi berkat bagi jemaat. Percayalah. Karena kalau hamba Tuhan lemah imannya, tidak punya iman, lemah, bagaimana dia memberikan karunia rohani? Bagaimana dia bisa menguatkan jemaat? Ini bukan saya bilang, tapi orang itu luar biasa. Contohlah iman mereka. Perhatikan akhir mereka, bukan awalnya. Ya. Jadi ini yang pertama, mengingat mereka. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan
sepatunya robek-robek, aku dengar. Itu hamba Tuhan itu. Ya kan? Seperti itu ya, bukan ya? Berbagi berkatlah sama hamba Tuhan. Ya kan? Berbagi berkat sama hamba Tuhan. Jangan makan sendiri berkat itu. Ya kan? Kalau kamu ketemu di gereja itu langsung kamu galain semuanya. Ya kan? Nah, bagi-bagi rokok satu pak satu orang. Tapi hamba Tuhan lupa. Dia nggak sadar dia bisa memberikan itu karena dia diberkati Tuhan. Jadi jangan lupa ya. Amin. Jangan lupa menjadi berkatlah. Bagi berkat dengan hamba Tuhan di sini. Amin. Iya. Tapi masalahnya kamu diberkati Tuhan di sini. Yang kau berkati di tempat yang lain. Kamu pergi ke kandang yang lain ya. Di kandang inilah. Amin. Iya. Tanya pendeta Ratna, apa yang perlu ikut Ratna? Saya bantu kira-kira begitu. Ya, tanya dia kan. Nah, bisa aja dia bilang perlu memang dukungan dua katanya. Ya, bisa aja. Nah, dukungan dua juga itu perlu. Ya. Mari berbagi berkat. Ya kan? Amin. Jangan hanya kepada yang lain. Apa Tuhan juga perlu saudara berkat. Paulus katakan bukan karena kekurangan. Aku katakan ini bukan karena aku kekurangan. Saya percaya, saya melihat begini. Saya ketika saya mengikut Tuhan, ya, selama 3 tahun saya ada di satu tempat, 3 tahun, saya melihat bagaimana Tuhan melihara hidup saya. Saya tak bekerja, saya tak punya pelayan di satu gereja, tetapi tiap-tiap bulan saya bisa khotbah sekali sebulan, setiap bulan, selama 3 tahun, bayangkan. Dan dari situlah cara Tuhan, itu cara Tuhan untuk saya pada masa itu. Cara Tuhan memelihara, memberikan berkat bagi saya. Saya bisa khotbah, saya tidak minta khotbah, tapi selalu ada orang di awal bulan, pasti ada orang yang butuhkan saya khotbah. Selama 3 tahun. Coba bayangkan, kalau hanya sekali setahun mungkin, sudah ada kebetulan aja. Tapi ini 3 tahun loh, tiap-tiap bulan. Siapa yang bisa mengerjakan itu kalau bukan Tuhan? Ya, saya mau katakan seperti ini. Tanpa Bapak Saudara juga memberkati saya, memberkati hamba-hamba Tuhan di sini. Bisa nggak makan hamba Tuhan? Bisa. Si sorgen dari orang bisa nggak dipakai Tuhan? Bisa. Pengusaha, orang bisa nggak dipakai Tuhan? Bisa. Tapi kenapa Bapak Saudara harus Tuhan ajarkan hal seperti itu? Karena saya percaya kitalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Iya, kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Iya. Tapi memang ada seorang orang pernah tanya kami waktu sudah berapa lama itu, Pak, pulang nggak tahu Natal katanya, pulang nggak tahu Lebaran, ya pulang Pak saya bilang, minggu depannya datang lagi dia, Pak jadi pulang nggak? Jadi Pak saya bilang, minggu depannya datang lagi dia. Apa dia takut? Karena dia takut ya kan? Kalau dia tanya serta dia bilang pulang nggak? Paling udah pikir saya udah paling tidak tahu pos baby. Udah pasti itu. Tapi kan terjadi saudara. Apa karena dia takut atau bagaimana? Kata saya, boleh dia akan datang. Jangan seperti itu, amin. Nah, pura-pura nomor berapa sepatu untuk Salomo? Pura-pura tanya, ya kan? Nomor sekian, 3 kali. PHP 3 kali. Jangan lupa ya. Mari menjadi berkat bagi hamba Tuhan juga, ya. Iya. Puji Tuhan. Jadi itu sikap kita yang pertama. Yang kedua, mari kita baca ayat 17. Ya. Kita baca tugas, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan kepadamu. Yang kedua adalah menaati mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Taati pemimpin-pemimpin, tunduklah kepada mereka. Lawan tunduk itu berarti melawan. Saya mau katakan seperti ini. Dimanapun namanya, kalau namanya contohnya, Bapak Saudara pernah jadi pemimpin, dimanapun itu, entah pemimpin rumah tangga, pemimpin
ponsel pemimpin. Orang pokoknya nama pemimpin pasti pernah mungkin ya kan? Coba kalau Bapak Ibu Saudara dilawan, kira-kira enak kan? Nggak bisa jalan program kalau kita apa? Kalau kita melawan. Kita harus tunduk, ya menaati. Artinya apa? Kita harus belajar rendah hati. Tuhan Yesus bilang, aku menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapa kepadaku. Bapa di surga bilang, engkau turun ke bumi. Dia taat, walaupun itu sakit, dia harus mati di situ untuk menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus katakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Salah satu sikap orang yang rendah hati adalah dia mau dia mau taat. Ya, hormati, tunduk kepada para pemimpin di sini. Ya, coba kita baca dulu Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Domba-dombaku katanya mendengarkan suaraku, dan mereka mengikut aku. Dengarlah hamba Tuhan ngomong. Dengarlah hamba Tuhan bicara. Karena apa? Dia hamba Tuhan, dan ikutlah dia. Jangan Bapak Ibu Saudara saya harus ikut, salah. Kalau Bapak Ibu Saudara saya ikut nantinya, pasti Bapak Saudara dia akan bawa saya kepada hal yang baik. Saya yakin begini, pemimpin rohani pasti lebih rohani dari kita. Jangan Bapak Ibu Saudara merasa lebih rohani dari hamba Tuhan. Tapi saya dulu orangnya seperti itu. Saya waktu masih pemuda saya berpikir saya lebih hebat dari pendeta saya. Itu keterlaluan itu ya. Dia sudah belajar 10 tahun, ya kan? Dia sudah melayani melantang melintang, tapi saya merasa lebih hebat. Akhirnya apa? Saya tidak mau dengar dia. Kalau saudara Bapak Saudara merasa lebih hebat daripada hamba Tuhan, percayalah kau tidak akan pernah mendengar hamba Tuhan. Dan itulah yang kau tidak akan diberkati secara rohani oleh Tuhan. Ya. Mereka mendengarkan suaraku dan mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Itu artinya itu artinya taat, menghormati hamba Tuhan. Bapak Saudara harus belajar rendah hati. Kalau kau nggak taat kepada pemimpinmu, engkau tidak rendah hati. Kalau kau nggak taat, pasti engkau melawan. Percaya? Pasti engkau melawan. Dan saya yakin 100% tidak mungkin Tuhan menyuruh engkau untuk melawan hamba Tuhan. Tidak mungkin. Itu setan. Bisa kita buktikan ayatnya? Mari kita buka dulu 2 Timotius 2 ayat 25. Kita buka 2 Timotius 2 ayat 25. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Coba ayat yang ke-26. Ya, 1, 2, 3 ya. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, dan karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Sudah jelas? Ya. Terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya.
itu sama kamu melakukannya dengan Tuhan. Iya. Menuntun orang yang suka melawan dengan lemah lembut. Memang orang yang suka melawan harus dituntun dengan lemah lembut, jangan dengan kasar. Siapa tahu katanya Tuhan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat. Jadi saya katakan kisah firman Tuhan juga. Yang suka melawan bertobat. Yang suka melawan bertobat. Karena kamu sedang dijerat oleh setan untuk melawan itu. Untuk menjerat setan supaya taat kepada kehendak. Kehendak setan adalah supaya kita melawan Tuhan dan juga yang turabi. Makanya kemudian kau usah heran orang Kristen dianiaya, hamba-hamba Tuhan gereja dibakar, ditutup. Karena apa? Setan melawan Tuhan dan yang turabinya. Itulah umat Tuhan dan juga hamba-hamba Tuhan. Jadi supaya harus Bapak sudah sadar ini saya sudah sadar ini. Saya bukan Tuhan. Gak mungkin Tuhan mendorong saya untuk melawan hamba Tuhan. Gak mungkin. Itu setan. Setan bilang, kamu lihatlah masalah ini. Gak benar ini. Gak usah. Gak usah. Saya mengatakan, Bapak sudah tidak akan berkati Tuhan. Menaati mereka. Dia harus bertobat. Orang yang suka melawan harus bertobat. Amin. Iya, kami juga hamba-hamba Tuhan bertobat. Contoh seperti ini, bukan hanya Bapak Saudara yang menjadi pemimpin di tempat ini. Saya punya pemimpin. Kami hamba Tuhan punya pemimpin. Pak Cidi pemimpin kita. Pak Cidi punya pemimpin enggak? Ada pimpinan sinode, ketua umum. Pak Cidi Ustaz, kalau Pak Daniel datang, bilang Pak Cidi datang ke Jakarta, datang dia. Pemimpin sinode siapa pimpinannya? Pemimpin tertingginya itu Tuhan. Jadi semua kita punya relasi yang satu dengan yang lain. Dan Tuhan mengatur relasi itu. Bagaimana supaya hubungan kita dengan satu dengan lain itu baik. Jadi pemimpin itu juga, dia punya pemimpin. Pemimpin itu harus tunduk kepada pemimpin yang di atasnya. Kalau enggak, contoh seperti di negara ini, kalau kita tidak taat kepada pemerintah, kata kita taatilah pemerintah yang ada di atasmu. Coba tidak taat dengan pemerintah. Ya kan? Pemerintah bilang harus Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Tapi bagi orang yang suka melawan berontak, tambahkan satu lagi. Diubah keputusan-keputusan pemerintah. Karena apa? Dia dibackup oleh setan. Jadi Bapak Saudara saya katakan seperti ini. Jangan engkau diperalat oleh setan. Jadilah kata hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Jangan dipakai oleh setan. Kita harus sadar itu. Nah saya katakan seperti ini. Saya yakin tidak ada damai sejahtera bagi orang yang suka melawan. Tidak ada damai sejahtera. Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya rindu dan saya percaya kita harus menghormati para pemimpin kita. Kita harus taat dan tunduk kepada mereka. Amin. Saya juga kurang pemimpin. Pak Cipri adalah pemimpin kami. Kami harus taat tunduk kepada dia. Tunduk dan taat itu tidak enak kadang-kadang saudara. Tidak enak. Tapi kita harus taat. Itu dia. Nah yang terakhir, ayat yang 18 kita baca bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 18. 1, 2, 3 ya. Kami yakin bahwa hubungan kami adalah karena dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang Iya, berdoalah terus untuk kami katanya. Jadi yang ketiga adalah doakan hamba-hamba Tuhan. Doakan para pemimpin. Amin. Hamba Tuhan itu penting didoakan. Ya, penting. Jangan hanya ingin saudara berdoa, oh Tuhan berkatilah bisnis saya, berkati pekerjaan saya, berkati kesehatan saya, berkati rumah tangga saya, anak istri saya, engkau berkati semua saya. Tuhan bilang kok kamu terus saya. Doakan itu Pak Salomo supaya diberkati Tuhan. Doakan itu Pak Salomo, ya kan? Dia rindu ada mobil, katanya. Ya kan? Kata Tuhan contohnya. Doakan itu pendeta Ratna. Dapat jodoh, contoh kan? Ya, jangan nanti dia bergumul sendiri.
Sebetulnya serangan iblis yang paling dahsyat itu kepada hamba Tuhan. Kalau sudah hamba Tuhan jatuh, ambruk, jemaat itu pasti hancur. Percayalah, banyak orang akan murtad. Betul lagi itu Kristen nanti. Banyak saudara. Makanya perlu topakan doa. Doakan hamba-hamba Tuhan itu. Iya. Satu. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang ke-6. Ayat 19, 20. Ayat yang terakhir. Ayat 18. Mulai dari ayat 18 kita baca. Ya. 1, 2, 3 ya. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat berikutnya. Juga untuk aku katanya, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, akan dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Hamba-hamba Tuhan perlu Bapak Saudara doakan. Topang kami dalam doa. Amin. Kami ini bukan Superman, bukan super power. Kami membutuhkan topangan Bapak Saudara melalui doa. Amin. Iya, doakan hamba-hamba Tuhan, doakan para pemimpin apa, supaya hamba-hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, itu penting. Jadi 3 hal ini. Bagaimana sikap kita kepada para pemimpin rohani kita? Dengan jalan itu kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ingat kepada para pemimpin. Ingat, perhatikan, ya, dan juga hormatilah mereka. Itu kata firman Tuhan. Yang terakhir dikatakan doakan mereka. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Siap untuk berdoa bagi hamba-hamba Tuhan. Amin. Siap menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan. Amin. Kalau kami saudara sudah banyak kami menjadi berkat bagi jemaat, bagi orang lain, bukan hanya jemaat di sini, orang lain. Ya. Nah, jemaat juga harus bisa menjadi berkat bagi hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Yang mengajar kami supaya kami Tuhan boleh menghormati para pemimpin kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan itulah yang Tuhan sampaikan sebagai pesan bagi kami, bagi umat-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin.